Assalamualaikum, selamat pagi, siang, dan malam. Pada video kali ini kita akan belajar tentang peluang suatu kejadian. Sebelum kita belajar tentang peluang suatu kejadian, terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian ruang sampel. Di mana ruang sampel itu nanti dilambangkan dengan S, merupakan himpunan semua hasil yang mungkin dari sebuah percobaan. Sedangkan banyaknya anggota ruang sampel itu dilambangkan dengan NS. Kemudian titik sampel itu merupakan anggota yang ada pada ruang sampel. Sebagai contoh, pada percobaan melempar sebuah uang logam 500-an sebanyak 1 kali. Ini uang logamnya. Maka ruang sampelnya itu adalah bisa muncul sisi gambar, bisa juga muncul sisi angka. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ruang sampelnya itu ada dua, yaitu muncul sisi gambar atau juga muncul sisi angka. Karena sisi dari sebuah uang itu hanya ada dua. Dengan demikian banyaknya anggota ruang sampel itu ada dua. Kemudian titik sampelnya, titik sampel itu adalah anggota-anggota dari ruang sampel ini. Berarti titik sampelnya adalah G dan A. Jadi ada dua juga titik sampelnya. Kemudian untuk contoh yang kedua, pada percobaan pengetusan sebuah dadu bermata 6 sebanyak 1 kali. Jadi dadunya dilempar atau ditos sebanyak 1 kali. Maka dari dadu tersebut itu ruang sampelnya merupakan sisi-sisi dari mata dadu ini. Karena dadu ini bermata 6 atau sisinya 6, maka ruang sampelnya adalah muncul mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi yang dibaca itu adalah nanti dadu yang sisi atas, jadi sebelah sini, sisi atasnya. Kalau posisinya seperti ini, maka muncul mata dadu 3. Sedangkan banyaknya anggota ruang sampel itu semuanya ada 6. Kemudian titik sampelnya adalah anggota-anggota dari ruang sampel ini, berarti mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini apabila percobaannya adalah pengetusan sebuah dadu sebanyak 1 kali. Kemudian untuk yang ketiga, percobaannya adalah pada pelemparan 2 buah uang logam sebanyak 1 kali. Jadi kalau tadi uang logamnya 1, maka ini uang logamnya ada 2. Kalau uang logamnya ada 2, maka nanti ruang sampelnya itu adalah pasangan sisi uang logam pertama dan sisi uang logam yang kedua. Dengan demikian, ruang sampelnya kemungkinannya adalah uang logam pertama muncul sisi angka, uang logam kedua juga muncul sisi angka. Maka dikatakan titik sampelnya adalah AA. Bisa juga uang pertama muncul angka, uang kedua muncul gambar, atau AG. Atau bisa juga muncul gambar, kedua angka, atau GA, atau keduanya muncul gambar, yaitu GG. Sehingga kalau kita hitung banyaknya anggota ruang sampel itu ada 4, sedangkan titik sampelnya adalah ini tadi AA, AG, GA, dan
gigi. Ini adalah ruang sampel untuk 2 buah uang logam yang dilempar sebanyak 1 kali. Selanjutnya untuk nomor 4, percobaannya adalah melempar 3 buah uang logam sebanyak 1 kali. Ya, kalau tadi uangnya hanya 2, sekarang uangnya ada 3. Nah, kalau uangnya 3, maka ruang sampelnya itu merupakan pasangan dari sisi uang logam pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kalau kita daftar anggotanya, artinya ini uang pertama muncul sisi angka, kedua juga angka, ketiga juga angka. Atau dilambangkan dengan AAA. Bisa juga uang pertama angka, kedua angka, ketiga gambar. Atau AAG. Atau angka, gambar angka, ini AGA, dan seterusnya GAA, AGG, GAG, GGA, atau bahkan semuanya muncul sisi gambar, yaitu G, G, G. Ini kalau kita hitung, banyaknya ruang sampel itu sebanyak 8 buah. Nah, sedangkan titik-titik sampelnya itu adalah anggota-anggota dari ruang sampel ini. Jadi ada titik sampelnya ada 8. Untuk selanjutnya yang nomor 5, tentukan ruang sampel sebuah uang logam dan sebuah dadu yang dilempar uji 1 kali. Jadi yang untuk percobaan itu adalah sebuah dadu dan sebuah uang logam. Maka apabila medianya itu adalah dadu dan uang logam, maka ruang sampelnya itu adalah pasangan mata dadu kemudian dengan pasangan sisi uang logam. Jadi kalau kita pasang-pasangkan antara sisi mata dadu dengan sisi uang logam, yang pertama adalah uang logamnya muncul angka, dadunya muncul sisi 1 atau mata 1. Kemudian bisa juga angka 2, kemudian angka 3, angka 4, A5, A6. Kemudian jika sisi uang logamnya muncul gambar, jadi gambarnya G1, G2, G3, dan seterusnya sampai dengan G6. Nah, kalau kita hitung banyaknya anggota ruang sampel, itu ada sebanyak 12 ya, sebanyak 12 kalau kita hitung ya. Nah, sebetulnya 12 ini itu merupakan perkalian antara banyaknya titik sampel dadu kali banyaknya titik sampel uang logam. Berarti dadunya titik sampelnya ada 6, kemudian uang logamnya ada 2, maka 6 kali 2 sebanyak 12. Jadi ini ruang sampel dari sebuah uang logam dengan sebuah dadu yang dilemparkan sebanyak 1 kali. Kemudian untuk yang nomor 6, tentukan ruang sampel dan banyaknya anggota ruang sampel pada pelemparan 2 buah dadu 1 kali. Jadi ini yang diuji cobakan atau percobaannya adalah melemparkan 2 buah dadu sebanyak 1 kali. Nah, bagaimana ruang sampel dari 2 buah dadu yang dilempar 1 kali? Untuk memudahkan kita mendata, maka akan kita buat sebuah tabel. Ya, ini dadunya ada 2. Nanti kita buat tabel seperti ini. Yang di atas ini adalah mata dadu 1. Kemudian yang di samping ini mata dadu 2. Sedangkan titik-titik sampelnya ini merupakan pasangan antara mata dadu 1 dan mata dadu 2. Misalnya ini
Ini merupakan titik sampel pasangan dari mata dadu 1 pada dadu pertama dan mata dadu 1 pada dadu kedua. Berarti 1,1 dan seterusnya 1,2, 1,3 sampai 1,6. 1,6 ini artinya pada dadu 1 itu muncul sisi 6, dadu keduanya muncul sisi 1. Dan seterusnya sampai terakhir nanti titik sampelnya adalah 6,6. Ini artinya dadu 1 muncul sisi 6, dadu 2 juga muncul sisi 6. Ini semua ini ruang sampelnya ini kalau kita hitung semuanya adalah sebanyak 6 kali 6, yaitu jumlahnya ada 36. Oke, selanjutnya terakhir kita lanjutkan untuk contoh yang ketujuh. Tentukan ruang sampel dan jumlah anggota ruang sampel dari seperangkat kartu BRID. Tentunya kalian sudah pernah bermain kartu BRID ya, untuk permainan saja, bukan untuk judi. Jadi kartu BRID itu kalau kita amati, kita perhatikan jenisnya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jenisnya ada 4. Nah, kalau ditanya ada berapa macam warnanya? Berarti warnanya hanya ada 2 macam, yaitu warna hitam dan warna merah. Nah, kemudian masing-masing jenis tersebut itu yang deretan paling atas ini dinamakan dengan waru ya, atau bisa juga ada yang mengatakan namanya ini skop, warnanya hitam. Jumlahnya ada 13. Apakah betul ada 13? Nah, ini untuk kartu yang bernomor 1 ini dinamakan dengan kartu as yang paling ujung ini ya. Kemudian untuk kartu bernomor itu mulai dari nomor 2 sampai 10. Ini kalau kita hitung ada 9. Ini adalah kartu Jack, Queen, dan King. Nah, jadi masing-masing jenis itu jumlahnya ada 13. Kemudian yang jenis yang kedua ini diberi nama dengan hati atau heart. Nah, warnanya merah. Nah, jadi ada kartu as, kemudian kartu bernomor mulai nomor 2 sampai 10. Kemudian ada kartu Jack, Queen, dan King. Jumlahnya ada 13. Nah, untuk selanjutnya jenis yang ketiga itu adalah namanya adalah wajik. Ada juga yang menamakan dengan diamond atau diamond. Warnanya merah. Juga jumlahnya juga ada 13. Satu kartu as, kartu bernomornya ada 9, 2 sampai 10 ini. Kemudian ditambah dengan Jack, Queen, King. Dan yang terakhir ini dinamakan dengan keriting ya, atau semanggi namanya. Juga sama, ada kartu as, kartu bernomornya 9, kemudian Jack, Queen, King. Nah, dengan demikian satu set atau seperangkat kartu BRID ini kalau kita total semuanya jumlahnya itu ada 52 buah. Nah, bisa jadi nanti pertanyaannya, kejadiannya berapa banyaknya kartu as berwarna hitam? Berarti kan ada 2, yaitu yang waru dengan yang keriting ini. Berapa banyaknya kartu as berwarna merah? Berarti ada 2 dan seterusnya. Atau bisa juga berapa banyaknya kartu Jack
jumlahnya juga ada 4 dan seterusnya. Inilah yang berkaitan dengan ruang sampel dari beberapa media. Kemudian nanti setelah paham tentang ruang sampel, maka nanti akan dilanjutkan tentang peluang suatu kejadian. Untuk peluang suatu kejadian ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.